Ya, Mas Andres, seperti apa pergerakan volume perdagangan komoditas hari ini? Halo sore Mbak Popi. Ya, kalau kita lihat untuk komoditi hari ini cukup beragam. Beberapa komoditi menguat, sementara olein kita sedikit terkoreksi Rp790 untuk hari ini. Nah, setelah terjadi 3 hari rally berturut-turut, sementara untuk komoditas lain seperti kopi, ini cukup luar biasa. Hari ini kopi Robusta kita mencatat transaksi cukup tinggi, 5.200 lot pada hari ini. Nah, sementara untuk emas itu dari mulai awal pekan sudah ada terjadi kenaikan sekitar kurang lebih 2%. Nah, ini sepertinya akan terus berlanjut sampai dengan pekan depan. Nah, untuk minyak, kenaikannya cukup tinggi. Dari 3 minggu lalu sudah mulai naik sampai dengan hari ini berada di $29 per barrel. Seperti itu, Mbak Popi. Oke, jika dibandingkan dengan awal pekan ini, bagaimana permintaan komoditas untuk pekan ini? Kalau kita lihat kan emas juga cukup bagus begitu ya, perkembangan harganya terus meningkat sehingga banyak juga yang deg-degan dengan kenaikan harga emas ini. Baik, jadi memang pandemi corona ini lebih banyak mendorong investor untuk memilih safe haven. Nah, safe haven yang saat ini paling aman itu adalah emas. Jadi emas ini dari awal pekan kalau kita lihat sudah ada kenaikan sekitar 2%-an, Mbak Popi. Ya. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan kopi Arabica dan juga olein? Rekomendasinya Mas Andre seperti apa? Oke, kalau untuk kopi memang lebih banyak konsumsinya dari personal ya. Jadi memang Arabica mungkin masih bisa dijadikan sebagai pilihan untuk kopi. Nah, sementara kalau untuk olein ini dia lebih cenderung mengikuti CPO dan harga minyak. Nah, apalagi kita sudah mendapat sedikit berita bahwasannya CPO ini adalah sebagai salah satu pencegah corona. Jadi memang permintaan untuk CPO cukup tinggi, di samping adanya dorongan minyak yang naik 3 minggu berturut-turut, Mbak Popi. Oke, jadi CPO bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk dicermati begitu ya? Betul, betul. Jadi olein ini kan salah satu turunan ya dari CPO, jadi mau tidak mau akan ikut ketarik gitu. Oke, lalu soal defisit neraca dagang, seberapa besar bahwa ini berpengaruh terhadap safe haven? Oke, kalau untuk defisit neraca dagang ini memang dolar yang tertekan, tetapi untuk emas sendiri ini menjadi peluang positif untuk emas tetap rally ke atas, karena kita proyeksikan secara teknikal emas ini bisa mencapai level tertingginya gitu, Mbak Popi. Nah, memang untuk dolar sendiri ada sedikit terganggu karena sebelumnya safe haven ini ke dolar dan ke emas, karena beberapa mata uang dunia besar yang lain itu cukup ambruk ya, seperti itu. Oke, lalu Anda melihatnya seperti apa dari sisi komoditas soal bagaimana pasar merespon angka kasus positif corona Indonesia ini yang terus bertambah? Seberapa besar bahwa ini mempengaruhi bursa komoditas kita? Oh iya, memang untuk komoditas kita terkhusus untuk bursa lokal kita memang sangat tertekan. Nah, tetapi dari beberapa produk itu pastinya ada produk-produk yang masih punya peluang untuk dilirik. Nah, para investor mungkin bisa lebih bijak melihat produk-produk itu, tidak memaksakan pada produk-produk yang sedang tertekan. Nah, seperti itu, Mbak Popi. Oke, baik. Untuk pekan depan apa yang bisa direkomendasikan, Mas Andre? Baik, untuk pekan depan emas masih tetap menjadi pilihan. Bisa kita dengan metode
medium term ataupun long term. Nah, sementara untuk minyak dunia ini sudah masuk ke dalam level normal kembali. Hari ini sudah di 28 dolar per barrel. 29 itu ada tahanan di sana. Kemungkinan pasar akan lebih memburu emas untuk minggu depan. Jadi para investor mungkin bisa menjadikan produk emas sebagai hal yang prioritas untuk ditradingkan untuk minggu depan. Baik. Seperti itu, Mbak Popi. Oke, baik. Satu lagi mungkin yang saya agak penasaran adalah soal pengolahan, industri pengolahan. Ini kan soal kendaraan bermotor roda 4 juga mengalami penurunan. Ini kenapa, Mas Andre? Ya, kondisi sekarang ini memang pembatasan aktivitas secara besar-besaran ini mengakibatkan pendapatan juga pastinya berkurang, daya beli masyarakat juga berkurang. Nah, itu yang menyebabkan kondisi itu, Mbak. Oke, baik. Jadi rekomendasinya emas ya, tetap ya, safe haven. Masih tetap emas. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga analisanya, Gus Terima kasih. Andre Dirut Suge Futures.